Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali beribadah kepadanya pada pagi hari ini. Biarlah kita bisa mengikuti ibadah pagi hari ini penuh dengan sukacita. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bapak Ibu untuk berdiri. Namamu ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Ada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Pertolongan kita pagi ini datang
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Yesus Kristus, damai sejahtera darilah Bapa di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana 1 minggu lamanya Tuhan Engkau sudah memberkati kami, hingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh berkumpul bersatu lagi di tempat bait-Mu suci ini Tuhan. Kiranya kami Tuhan boleh ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pelayanan kami, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan hanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat kesalahan kami, dosa kami yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Engkau mengampuni kami Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan hanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang masih dalam perjalanan. Tolong Engkau berkati Tuhan, tolong Engkau lindungi sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh bersama-sama dengan kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu. Kita datang bawa pujian kepada Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang ditinggikan. Kita memuji Tuhan dengan sukacita, kami datang bawa pujian.
bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, kita angkat pujian bersama dengan Yesus di sisiku. Bimbinglah
Yesus menopangku, ku kan jatuh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Pagi ini, dalam sabat ini Tuhan, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kebutuhan terbesar kami adalah Engkau sendiri. Kami rindu akan Tuhan, memenuhi kami semuanya. Kerinduan kami ini Tuhan, pada hari ini kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, menjamah kami semuanya, sehingga kami mengerti Tuhan, bahwa Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami semuanya pada minggu ini Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami semuanya. Tanpa kekudusan, tanpa kelayakan yang datang dari Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar hari ini adalah hampa belaka. Untuk ini sucikan kami, kuduskan kami. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus menguduskan kami semuanya, sehingga kami mengerti akan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam firman-Mu yang Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita yang menjadi bahan yang kita sampaikan pada hari ini dari Kisah Rasul pasal 9, kita akan baca ayat yang ke-13 sampai 18. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-13 sampai 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi adalah sepenggal dari kisah tentang pertobatan Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, ya. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah orang yang latar belakangnya adalah orang Farisi, ya, dia orang Israel dari suku Benyamin. Dia memiliki kegiatan, ya, aktivitas di masa itu di gereja mula-mula berdiri. Ia adalah sebagai penganiaya jemaat, ya, penganiaya jemaat. Mengapa disebut penganiaya? Karena dia menangkapi orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus untuk dijebloskan ke dalam penjara, ya. Paulus ini kalau kita baca secara berkelanjutan, ya, ini diawali dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-58, nanti sampai berakhir Kisah Para Rasul, bahkan di ke-13 suratnya. Ya, kita bisa
belajar siapakah Paulus ya. Jadi orang ini adalah orang yang memiliki kegigihan yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat dari rasul-rasul Kristus Yesus ya, ini Saulus itu melebihi mereka ya. Kegigihannya di dalam memberitakan Kristus kepada banyak bangsa. Saya melihat bahwa Saulus ini luar biasa semangatnya, luar biasa pertobatannya. Dahulunya dia dikelompokkan sebagai orang-orang yang jahat. Karena apa? Menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia ya ditangkap oleh Kristus sendiri, ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, di tengah jalan ia ditemui Tuhan. Ya. Tuhan Yesus bertemu dengan Paulus dalam kemuliaan yang tidak terhampiri, dalam terang yang sangat sehingga Saulus jatuh. Ya, kita tahu bahwa pertobatannya kita baca di dalam Kisah Rasul 7 sampai Kisah Rasul 9 ini nanti akan tahu bagaimana Saulus ditemui Tuhan. Siapakah Saulus sebenarnya? Kita tahu bahwa Saulus ini adalah salah seorang dari orang-orang Israel dari kelompok Farisi. Siapakah Farisi? Farisi ini adalah kelompok ahli-ahli Taurat ya. Jadi kalau kita baca dalam sejarahnya, Farisi ini didirikan zamannya Esra ya. Esra yang pulang dari pembuangan ya, dia berusaha memelihara hukum Taurat dengan benar, melakukan dengan benar. Tapi rupanya dalam perjalanannya hukum Taurat ini tidak dilakukan dengan hati. Mereka mengerjakannya hanya secara perbuatan, apa yang dilakukan itu, apa yang dinyatakan itu dilakukan hanya berdasarkan perbuatan. Mereka tidak mendalami dengan hatinya sampai hati nurani yang terdalam. Sehingga nampaknya mereka ekstrim sekali, membantai banyak orang, dianggap semua orang yang di luar hukum Taurat, dianggap semua orang di luar Israel itu adalah kafir yang layak untuk dibunuh, yang layak untuk dibantai. Ini pemikiran dari Paulus ya, yang diajarkan oleh para gurunya. Jadi guru-gurunya salah satunya adalah Gamaliel mengajarkan perjanjian lama itu lengkap kepada Saulus, sehingga Saulus memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa di perjanjian lama. Tapi satu hal itu semuanya adalah dari sisi satu saja, yaitu dari pengertian, dari ilmu, tapi hatinya jauh. Padahal kalau kita baca di dalam perjanjian lama, ada banyak penyelamatan yang dilakukan Tuhan berdasarkan kasih karunia. Saya ambil contoh, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka diselamatkan. Tetapi Saulus ini tidak dengan hatinya. Ya. Sehingga dia orang-orang yang berseberangan dianggapnya sebagai kafir dan layak untuk dihabisi. Ini yang ada pada Saulus. Saulus bukan seorang kriminal biasa, ya. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak menguras harta orang lain, tapi dia semata-mata hanya untuk agamanya. Dia membela agamanya, dia membela Tuhannya. Ini yang dilakukan oleh Paulus, ya. Jadi kalau di kesempatan ini kita melihat bagaimana pertobatannya, karena Allah sebenarnya sudah memilih jauh-jauh hari, ya, sebelum Paulus melakukan itu semuanya. Jadi pemilihan Saulus sebagai pemberita Kristus kepada banyak orang sebenarnya jauh-jauh hari sebelum dia diciptakan, mungkin Tuhan sudah siapkan semuanya. Demikian juga dengan kita. Jadi semua manusia itu sebenarnya dirancang Allah untuk melakukan kebenaran, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang melakukan nama Tuhan supaya dipermuliakan. Ini rancangan Allah atas semua orang. Demikian juga terhadap Paulus ditentukan untuk menjadi pemberita Injil Allah. Tapi kenyataannya dia latar belakangnya jauh menyimpang. Ketika dia ditemui oleh Tuhan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya.
Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Karena ada cahaya yang demikian menyilaukan, ada suara yang demikian menggelegar, membuat dia ketakutan dan gemetar sehingga rebah di tanah. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi pergilah ke jalan yang akan kutunjukkan. Ya. Jadi kita melihat di situ ternyata kalau seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata orang-orang yang percaya itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami penganiayaan, ternyata itu menyakiti Kristus juga. Jangan dipikir ya, kalau kita sendiri ini ya mengalami sesuatu penderitaan, Kristus tidak merasakannya. Kristus turut merasakan apa yang kita alami, asalkan kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup dalam Kristus, pasti kalau kita disakiti, Kristus juga merasa sakit. Ini ditunjukkan kepada Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu setelah itu Paulus mengalami pertobatan yang luar biasa. Bahkan Ananias yang disuruh oleh Kristus untuk mendoakan, ya, ini ketakutan karena Saulus itu membawa surat-surat dari Mahkamah Agama Yahudi untuk menangkapi orang-orang Kristen. Siapakah orang-orang Kristen menurut pandangan Paulus? Mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi kelompok Kristen itu dianggap bagian dari orang-orang Yahudi yang menyimpang, ya. Yang menyimpang dianggap sekte sesat sehingga layak untuk ditumpas. Ini yang terjadi. Jadi ketika ini dilakukan oleh Ananias datang kemudian mendoakan, dan kita tahu bahwa Ananias dipakai Tuhan untuk mendoakan sehingga dia menjadi sembuh kembali, ya. Jadi yang semula matanya bular, ya, matanya kabur, ya, tidak bisa melihat sama sekali, ketika didoakan itu selaput yang menutupinya menjadi gugur dan dia bisa melihat lagi. Ini terjadi pada Saulus. Kemudian ketika Ananias bertanya kepada Tuhan, dari orang ini, ya, kami melihat bahwa dia adalah menganiaya jemaat, menangkapi orang-orang yang percaya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang saya baca di ayat yang ke-13 sampai yang selanjutnya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi ini jawaban yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada Ananias bagaimana nanti hidup Saulus, ya. Jadi dia ternyata apa? Dipilih Tuhan sebagai alat pilihan untuk memberitakan Kristus kepada bangsa lain, kepada bangsa-bangsa di dunia. Kita tahu bahwa Saulus ini memberitakan Injil melebihi rasul-rasul yang lain, ya. Dia dicatat di dalam Alkitab. Dia memberitakan Injil di dua benua yang berbeda, benua Asia dan benua Eropa. Ini sesuatu yang luar biasa. Banyak negara dia kunjungi, banyak negeri dia kunjungi. Kita tahu bahwa pertobatannya benar-benar sejati. Paulus bertobat, kalau dari referensi yang saya baca ini tahun 34 Masehi. Jadi 4 tahun setelah Yesus digantung di kayu salib, ya. Jadi Tuhan Yesus itu mati disalibkan kemudian bangkit itu tahun 30-an, ya. Jadi tahun 30 Yesus mengalami penyaliban. 4 tahun kemudian Saulus baru bertobat. Jadi di masa 4 tahun itu gereja mula-mula berkembang dengan luar biasa.
Karena Tuhan memberikan kuasa penuh kepada rasul-rasul, pada diaken-diaken untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Ada banyak kesaksian dicatat di dalam Kisah Rasul, dan itu menunjukkan bahwa apa? Gereja mula-mula itu luar biasa perkembangannya, tetapi mengalami penghambatan. Jadi setiap Injil diberitakan ada hambatan. Ternyata hambatannya salah satunya dari dalam sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah dari Saulus, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Saulus ketika dia bertobat apa? Dia menyendiri, ya. Dia menyendiri, kemudian dia belajar firman. Dia menggumuli perjanjian lama. Ternyata ketika dia baca perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, di situ Kristus tuh terlihat semuanya. Berita tentang Kristus ternyata apa? Sudah tercatat lengkap di dalam perjanjian lama, bahwa Kristus itu dijanjikan untuk menjadi apa? Juru selamat. Kristus dijanjikan untuk menjadi apa? Untuk menjadi Tuhan. Ini sangat penting bagi setiap manusia. Karena apa? Karena tanpa Kristus manusia di dunia ini akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Saulus ditentukan dari awal untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Kristus kepada banyak bangsa, tentunya kita juga dirancang oleh Tuhan dengan keadaan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Sebab yang harus kita pahami bahwa orang yang dilahirkan di dunia ini tujuannya tuh tidak untuk dibinasakan, tidak untuk mengalami penderitaan kekal, tidak untuk mengalami kesakitan kekal. Ini yang harus kita pahami. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya di dunia ini sebenarnya keadaan di mana manusia itu memilih masa depannya, ya. Masa depannya apakah dia hidup bersama Tuhan atau terpisah dengan Tuhan. Paulus ketika dipanggil Tuhan merespon 180 derajat. Dia berubah total. Semula menjadi penganiaya jemaat, sekarang justru memuliakan Tuhan, mencari banyak jiwa ke seluruh pelosok negeri di mana bisa hidup. Bahkan waktunya digunakan semuanya adalah untuk mencari jiwa. Karena apa? Dia tahu dia berhutang banyak kepada Kristus. Hutangnya itu dikerjakannya, dikembalikannya dengan cara apa? Memberitakan Injil Tuhan dengan sekuat tenaga di mana dia berada. Di dalam penjara dia memberitakan Injil Tuhan. Di pengadilan dia memberitakan Injil Tuhan. Dimanapun dia berada memberitakan Injil Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Saulus. Jadi kehidupan Saulus ini sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Dia mengalami perubahan yang betul-betul total. Mengapa dia bisa hidup? Mengapa dia hidup ini benar-benar dijalani? Rahasianya kita bisa melihat tadi di Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Rahasia menjalani panggilannya yang demikian luar biasa. Paulus mengatakan demikian, Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini rahasia. Jadi rahasia Kristen ternyata ditunjukkan oleh Paulus, ya. Jadi apa yang dulunya dianggapnya sebagai keuntungan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan sesuatu yang diingininya, ternyata sekarang dianggap rugi. Kenapa? Karena dia menganggap itu semuanya sampah. Karena apa? Dia mengenal Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Jadi mengenal Kristus ternyata lebih untung daripada dunia ini, lebih berharga daripada dunia ini. Siapakah Kristus itu? Sehingga Saulus
mau menganggap sampah semua yang dulunya dianggapnya sebagai kebanggaan, dianggapnya sebagai keuntungan. Kristus itu adalah penyelamatnya, Kristus itu adalah Tuhannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang kalau mengenal Kristus berarti kehidupannya dari waktu ke waktu bergaul akrab dengan Dia, mendekati Dia, mendatangi Dia, mengingat Dia. Ini kalau orang mau berusaha mengenalnya. Tetapi kalau kita mau mengenal Kristus hanya dari kata orang, ya, kita mungkin yang kita dapatkan hanya sedikit. Seperti Ayub, ya. Ayub ini mengalami sesuatu yang luar biasa, yang mengalami kesakitan yang luar biasa, yang seperti itu. Dia mendengarnya dari kata orang. Tapi ketika dia melihat sendiri kemuliaan Allah, mendengar sendiri suara Allah, dia kemudian berubah total, mau menerima itu semuanya. Bahwa mengenal Tuhan jauh lebih berharga daripada dunia ini. Jadi apa yang menjadi kebanggaan manusia di masa sekarang ini? Enggak ada yang dibanggakan. Karena apa? Hidup manusia ini sebentar, seperti uap kelihatan lalu lenyap. Jadi durasi yang sangat singkat ini harusnya seperti Paulus kita, yaitu berusaha mengenalnya. Kristus lebih berharga dari semuanya. Kenapa? Karena Kristus itu mulia. Kristus itu yang dipakai Allah untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Seluruh hidup Kristus, seluruh yang dilakukan Kristus itu adalah menunjukkan kemuliaannya. Sikapnya, kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, kasihnya, kesabarannya, kesetiaannya, pengampunannya tidak terhingga. Kalau orang mau berusaha mengenal Kristus, dia akan mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Sayang, banyak orang tidak mau mengenal Kristus secara pribadi. Orang kalau mengenal Kristus secara pribadi, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Karena dia kenal, seperti Paulus itu kenal Kristus. Mengapa dia begitu ngeyel, begitu ngotot? Dia tidak sama sekali tidak menganggap perlakuan yang dialaminya itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tapi justru itu dikatakan sebagai persembahannya kepada Tuhan. Ini yang harusnya kita miliki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mengenal Kristus ini harusnya dari hari ke hari makin bertambah. Apa yang dimaui Tuhan di dalam kehidupan yang sementara ini, pasti dia mengingini yang terbaik. Kemudian yang kedua, semboyan hidupnya. Paulus memiliki semboyan hidup demikian dalam Filipi 1 ayat 21. Karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Simpel sekali semboyan hidupnya. Hidup bagiku Kristus, mati itu untung. Simpel sekali. Aneh. Orang-orang lain hidup bagiku bukan Kristus. Bagiku mungkin untuk kenyamanan. Bagiku adalah untuk memperoleh kemakmuran. Bagiku untuk memperoleh kenikmatan. Bagiku untuk memperoleh kesuksesan, keberhasilan. Tapi Paulus tidak. Hidup bagiku Kristus. Di luar itu adalah sampah. Jadi kenapa dia ngeyel, ngotot luar biasa seperti itu? Karena dia hidupnya ini diserahkannya pada Tuhan. Soal mati itu untung. Semua orang akan mati. Ini dialami oleh Paulus. Jadi hidup yang simpel ini harusnya kalau sudah ditanamkan Tuhan melalui Paulus, harusnya menjadi bagian dari orang-orang Kristen. Hidup bagiku Kristus, mati itu untung. Maksudnya apa hidup bagiku Kristus? Artinya segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, itu kita persembahkan kepada Kristus. Bagaimana waktu-waktu kita? Kita setiap hari diberi waktu 24 oleh Tuhan. 24 jam oleh Tuhan. Apakah kita menggunakan semuanya adalah terarah kepada Tuhan? Seringkali tidak. Waktu ini kadang-kadang kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang di luar Tuhan. Segala sesuatu dipercayakan kepada kita. Ada orang yang dipercayakan sebagai kepala rumah tangga, kepala perusahaan, kepala organisasi,
ada yang dipercayakan sebagai karyawan, ada yang dipercayakan sebagai ibu rumah tangga, ada yang dipercayakan sebagai macam-macam. Itu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Apakah kepercayaan itu kita lakukan bagi Kristus? Kalau itu kita lakukan bagi Kristus, berarti kita harus melakukan dengan takut akan Tuhan, karena itu persembahan. Jadi kehidupan yang sehari-hari ini sebenarnya dikatakan oleh Kristus, hidup bagiku Kristus, hidup bagiku adalah Kristus, adalah sebuah persembahan. Hidup setiap hari mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan, semua yang ada pada kita, itu adalah untuk Kristus. Bagaimana dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita? Itu semuanya kita bawa dalam Kristus. Itu adalah hak Kristus. Kalau seseorang mengarahkannya, membawanya kepada Kristus, pastilah dia memberikan yang terbaik. Kristus hadir. Kalau di dalam keluarga, ya, orang yang berprinsip hidup bagiku adalah Kristus, Kristus ada di dalamnya. Pasti Kristus akan mengurusi segala sesuatu yang ada di keluarga itu. Di situ dasar hidupnya adalah Kristus. Kalau Kristus menguasai rumah tangga, di situ ada damai sejahtera, di situ ada jalan keluar. Apakah ada masalah? Oh banyak, lebih banyak. Orang yang di dalam Kristus itu lebih banyak tekanannya, lebih banyak masalahnya, tapi orang mau memberikan yang terbaik. Ada saja masalahnya, semakin banyak justru. Kenapa? Orang-orang yang percaya pada Kristus itu dicari celah untuk dijatuhkan. Melalui celah-celah yang ada, melalui anak-anak, melalui pekerjaan, melalui keuangan, melalui kesehatan, selalu ada. Di saat orang lengah, celah itu dimasuki, kemudian kita berusaha dijatuhkan. Tapi orang yang hidup bagiku adalah Kristus, dia tidak menganggap itu semuanya sebagai satu kesakitan, sebagai penderitaan. Tapi dia mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu supaya apa? Kita menjadi lebih baik. Seperti Paulus, apakah tidak mengalami kesakitan? Oh, dia mengalami kesakitan. Dia didera itu hampir 200 kali, dicambuk sekali disesah itu hampir 40 kali, ya. Jadi dicambuk pakai duri itu 39 kali, 1 kali disesah. Dia mengalami 4 kali. Dia luar biasa mengalami kesakitan itu. Mengalami kapal karam berkali-kali, mengalami kelaparan sering, mengalami ditolak orang sering, mengalami dihujat di mana-mana sering, mengalami penjara berulang kali, mengalami diadili banyak orang berkali-kali. Dia berhadapan dengan orang-orang penyembah berhala berkali-kali. Dia harus adu argumen. Tapi di situ Tuhan ternyata hadir. Jadi di dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan seperti itu, Paulus tidak menganggap itu sebagai penderitaan. Justru dianggapnya sebagai apa? Sebagai persembahan. Ini Tuhan yang saya berikan kepada Tuhan. Apakah cara berpikir seperti itu dimiliki oleh orang-orang Kristen masa kini? Seringkali tidak sampai seperti hal itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa, hidup bagiku adalah Kristus, mati itu untung. Itu semboyan yang simpel, semboyan yang sederhana, tetapi bisa dijalani setiap hari. Tidak perlu takut apapun. Kalau Kristus memenuhi kehidupannya, dia tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hari esok, akan sakit penyakit, akan apapun yang akan menimpa. Karena Kristus itu telah membuktikan diri, bagaimana dia menyelamatkannya, bagaimana Allah mau jadi manusia seperti Yesus itu suatu pengorbanan yang maha besar. Kalau orang mau mengimaninya dengan sungguh, pasti apa? Dia akan dipenuhi oleh Kristus sendiri, sehingga kehidupannya akan berubah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada hal yang menyakiti dia, tidak ada yang menakuti dia. Karena apa? Mati itu untung. Mati hari ini, mati besok, mati 10 tahun lagi, mati berapa puluh tahun lagi, tidak masalah. Karena apa? Untungnya apa? Penderitaan selesai di dunia. Dia menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ini yang harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kalau
ini dimiliki oleh orang Kristen, pasti nama Tuhan akan dipermuliakan. Kehidupan itu akan berarti. Sayang banyak orang Kristen sekarang yang dicari tidaklah Kristus lagi, yang dicari adalah sesuatu yang lain, yaitu pemenuhan hal-hal yang lahiriah. Ini sayang sekali. Padahal Alkitab menuliskan sesuatu yang luar biasa. Hidup bagiku Kristus. Kristus mengajari apa? Hidup cukup. Hidup cukup itu artinya apa? Apa yang diberikan hari ini cukup. Soal esok itu adalah urusan Tuhan sendiri. Kemudian berikutnya rahasia kegigihan Paulus dalam memberitakan Kristus apa? Ia bekerja dengan timnya yang solid. Ternyata Paulus tidak bekerja sendiri, ia punya tim. Ia punya rekan-rekan kerja. Jadi dia tidak kerja sendirian ya. Tapi dia kerja dengan tim, satu tim. Dia menghargai mereka seperti menghargai diri sendiri. Paulus menyingkirkan egonya, menyingkirkan kepentingan pribadinya supaya nama Kristus dipermuliakan. Ia bekerja dengan Barnabas yang banyak membimbingnya. Ia bekerja dengan Silas, ia bekerja dengan Timotius, ia bekerja dengan Markus yang semula ditolaknya, akhirnya dia perlukan kembali, dia rangkul kembali. Ia bekerja dengan Silvanus, ia bekerja dengan Tertulus, ia bekerja dengan Tabib Lukas, ia bekerja dengan Lydia, ia bekerja dengan yang lain. Itu tercatat di dalam surat-suratnya. Dia berarti apa? Selama ini dia tidak sendiri. Tim itu perlu. Karena kita ini satu anggota tubuh. Kita tubuh Kristus. Kalau yang kerja hanya tangannya, kakinya tidak bergerak, ya, organ tubuh yang lain tidak digunakan, nggak akan bisa jalan. Jadi seluruhnya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kalau dalam satu rumah tangga yang kerja hanya satu orang, anak-anaknya tidak mendukung, pasangannya tidak mendukung, itu akan merepotkan orang, akan menyusahkan orang. Keluarga itu bukanlah keluarga yang baik. Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa seperti itu. Kalau kita mempelajari surat-suratnya itu luar biasa. Bahkan kemampuan Paulus yang diterangi Allah Roh Kudus itu bisa menguraikan firman Tuhan luar biasa. Dari surat-suratnya itu, dari surat Roma sampai surat Filemon, itu luar biasa sekali. Itu perjanjian lama dasar Paulus dan pengajaran yang diberikan oleh Barnabas dan murid-murid yang lain yang membimbing Paulus. Sehingga apa? Firman itu bisa kita dengar sampai hari ini. Bahkan tidak hanya menguraikan tentang pengajaran saja, tapi juga dia memberitakan tentang akhir zaman. Akhir zaman juga Paulus menyingkapkan di dalam Tesalonika itu luar biasa. Jadi Tuhan memakai Paulus yang luar biasa itu karena apa? Karena dia bekerja dalam tim. Jadi timnya tidak dianggap remeh. Dia mempercayai orang-orang yang ditunjuk Tuhan itu untuk mengerjakan pekerjaannya, sehingga semuanya berhasil indah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rahasia panggilan Paulus tadi, yang pertama adalah dia menganggap sampah segala sesuatu yang dianggapnya keuntungan karena mengenal Kristus. Yang kedua, dia semboyannya hidup bagiku Kristus, mati adalah untung. Dan yang ketiga adalah dia bekerja dengan timnya. Dan bagian yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang tidak kita duga, sesuatu yang diberitakan Tuhan melalui Paulus, karena dia merupakan hamba yang setia. Jadi Paulus itu adalah hamba yang setia. Kita bisa melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil.
pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi di akhir hidupnya dia sempat menulis surat di dalam penjara, ya. Dan ini ditunjukkan kepada kita semuanya, dia akan menerima yang namanya mahkota kebenaran. Ini dinyatakan Tuhan sebelum Paulus dibunuh. Ini sesuatu yang luar biasa. Mahkota kebenaran. Mengapa mahkota kebenaran? Karena dia memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi di dalam memberitakan kebenaran Tuhan, dia memperoleh hadiah, upah, karena kesungguhannya itu mempertahankan kebenaran sampai akhir hidupnya. Yaitu mahkota kebenaran disematkan di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang sementara yang dimiliki Paulus, yang dia bersemboyan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, berdampak pada akhir hidupnya. Yaitu apa? Sebelum meninggal dia mendapatkan pemahaman, mendapatkan penjelasan dari Tuhan bahwa dia menerima mahkota kebenaran. Ini sesuatu yang luar biasa. Mahkota apa yang disematkan Tuhan kepada kita, ini bergantung dari hidup bagiku adalah Kristus, ya. Apakah selama ini kita hidup bagiku adalah Kristus, apakah hidup bagiku adalah diri sendiri? Ini menjadi renungan bagi kita. Sebab Tuhan menunjukkan Paulus yang semula sebagai orang yang jahat, ya, penjahat, ya, yang terpanggil menjadi pemberita Kristus. Bagaimanakah dengan kita? Apakah selama ini kita masih menyatakan hidup bagiku adalah Kristus? Untuk ini hidup yang kita lalui selanjutnya, kita diarahkan untuk mengingat ini, hidup bagiku adalah Kristus, yaitu mempersembahkan yang terbaik. Tidak lagi kita menyayangi segala sesuatu yang bukan untuk Kristus. Kenapa? Karena kalau itu kita lakukan, kita masih menyimpan sampah, kata Paulus. Itu sampah, ya. Di luar segala sesuatu yang bukan untuk Kristus itu adalah sampah yang kita kumpulkan nanti yang akan membunuh hati nurani kita, sehingga kita bisa tidak mengenali Kristus, tidak mengenali suara Tuhan. Bila firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semuanya bahwa kita belajar dari Paulus, bagaimana kegigihannya, kengototannya, kesungguhannya ketika dia dipanggil Tuhan. Kita semuanya dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menampilkan hidup yang terbaik, ya, supaya ini menjadi peringatan bagi kehidupan kita. Baik, kita berdoa. Amin firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana Paulus bertobat, bagaimana Paulus Engkau panggil. Ternyata Tuhan, bahwa Engkau telah memanggil kami semua manusia di muka bumi ini untuk menjalani tugas masing-masing. Kalau Paulus Engkau panggil untuk memberitakan kebenaran firman-Mu kepada bangsa-bangsa lain, bukan bangsa Yahudi, kepada semua bangsa di dunia, kami juga sama memiliki peran yang sama, yaitu untuk mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah Tuhan, kiranya Tuhan beri kami pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan yang singkat yang Tuhan berikan kepada kami digunakan untuk Kristus. Kami tahu ketika kami menggunakan hidup untuk Kristus, kami akan mengenal Kristus. Ketika kami mengenal Kristus, kami mendapatkan segala-galanya. Karena di dalam Tuhan Yesus tersedia segala sesuatu. Jaminannya bahwa Tuhan mati di kayu salib. Itu sesuatu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara, Engkau jadikan jemaat ini untuk jemaat yang mengerti panggilannya, yaitu memberikan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Bagi sidang jemaat dipersilahkan memberikan persembahan untuk dana diakonia. Sidang jemaat diharapkan juga untuk membayar iuran kematian kepada Bapak Yudi. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Yudi. Ada Ibu Yudi? Ada. Mungkin dapat diganti. Ibu Roni mungkin bisa ya bantu. Dengan Saudari Gebi. Oke. Silakan maju ke depan. Kantong biru untuk dana diakonia. Sebelum persembahan dijalankan, marilah kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dikumpulkan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami, Kau telah memberkati kami dan mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian berkat yang kami terima. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan lagu Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Kau telah bersama kami dari pagi, dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh hidup bersama Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Julianto yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini. Bagi mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar mereka boleh memimpin dan menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, takut akan Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk semua rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah, biarlah ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga banyak rakyat yang sudah divaksin, sehingga pandemi ini boleh berakhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan, tuntun kami, boleh kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.